Namaku Bobby. Kejadian ini terjadi saat aku kuliah tingkat akhir. Ketika itu hari-hariku diisi dengan kuliah, bimbingan, mengerjakan skripsi, kopi, dan bergadang. Semuanya terasa biasa saja. Sampai aku menyadari sesuatu. Rasanya ada yang selalu memperhatikanku. Malam itu aku bergadang seperti biasa di kamar kosanku. Beberapa hari belakangan lampu kamar kosku sering mati. Tiba-tiba saja mati, dan itu terjadi sekitar jam 2 pagi. Awalnya aku menyangka itu hal yang biasa saja. Meskipun ketika aku sadar, lampu yang mati itu hanya di kamar kosanku saja, sedangkan kamar yang lain tetap menyala. Biasanya aku biarkan, karena ketika pagi hari lampu menyala lagi. Hingga akhirnya aku mulai tidur dengan lampu meja yang menyala, tanpa menyalakan lampu yang biasanya menerangi seisi ruangan. Lalu hal aneh berikutnya terjadi. Datang lewat suara, bukan suara jeritan atau tawa. Justru ini suara yang terlalu familiar. Langkah kaki dari lorong kos-kosan yang terdengar berjalan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Kadang setelah mendengar itu, aku menunggu ketukan. Namun tidak pernah ada yang mengetuk. Dan tidak ada langkah kembali atau pergi. Hanya berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dan setiap ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Selalu kosong, sepi. Ya, itu aneh untukku. Tibalah di malam itu. Aku ingat itu malam Jumat. Karena teman kampusku saat itu bercerita tentang hal-hal seram. Dan dia bilang, hari ini malam Jumat Kliwon. Temanku bercerita tentang kejadian-kejadian aneh di kampus.
yang katanya di lantai 3 ada penunggunya. Ya, aku hanya berpikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti mahasiswa baru saja. Malamnya aku pulang. Sampai di kamar kosan, aku tutup pintu dan tiba-tiba saja kok badan rasanya pegal banget ya. Sakit seperti habis olahraga. Padahal tadi di kampus rasanya nggak ngapa-ngapain. Kok sakit-sakit nih badan? Aduh. Apa mau demam kali ya? Gak enak badan. Karena aku merasa badanku tak enak, aku langsung tiduran di kasur. Aduh, sakit banget sih ini. Waktu demi waktu berlalu. Badanku rasanya lelah sekali. Namun aku tak bisa tidur. Rasanya mulai tak karuan. Aduh, kenapa sih nih? Nggak nyaman banget ya. Gerah, badan sakit, kepala mulai pusing dan mual. Aduh, ini kenapa sih? Aduh, sampai tiba-tiba lampu kamarku kembali mati. Kulihat jam saat itu jam 2 pagi. Mati lagi. Aku bergegas mengangkat badanku menuju ke arah meja, belajar untuk menyalakan lampu meja. Ketika aku melangkah ke meja belajarku, dari luar terdengar suara langkah kaki yang sebelum-sebelumnya ku dengar. Aku menunggunya. Dan benar saja, langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarku. Ada seseorang berdiri di depan pintu. Aku berjalan kali ini ke arah pintu. Dan dengan cepat ku buka pintunya dan tak ada siapa-siapa. Aku tengok ke kiri, ke arah lorong. Tidak ada orang. Dan ketika ku tengok ke kanan, siapa itu? Ada seseorang berdiri di ujung lorong, membelakangiku. Seorang
perempuan dengan rambut panjang sepinggang, hitam, memakai baju agak kusam. Setauku ini kosan cowok kok. Ada cewek. Dia hanya berdiri di ujung lorong, tak bergerak, berdiri kaku. Hei, mau cari siapa? Aku coba beranikan diri bertanya. Dan dia mulai menengok ke arahku. Hanya kepalanya saja, badannya tetap lurus ke depan. Kini aku bisa melihat setengah wajahnya. Namun, loh, kepala perempuan itu terus berputar. Hah? Iya, dan kepalanya kini berputar menghadap ke arahku, sedang badannya menghadap ke arah depan. Astaga. Dan tiba-tiba saja kepala perempuan itu lepas dari tubuhnya dan melayang ke arahku, diiringi suara tertawa yang menakutkan. Aku buru-buru lari dan masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Kini terdengar suara ketukan, seolah-olah kepala melayang itu menabrak-nabrakan kepalanya ke pintu. Sambil terdengar suara tertawanya. Aku hanya bisa diam dan berdoa segencang-gencangnya hingga suara itu pun hilang ketika azan awal terdengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jantungku berdebar, keringat dinginku terus menetes. Aku buka lagi pintu dan sosok itu sudah hilang. Namun di depan kamarku terlihat seperti ada tanah yang berserakan. Entah tanah apa itu. Aku langsung menutup pintu dan hari pun terlewati. Pagi harinya, aku coba menelpon orang tuaku. Dan aku ceritakan apa yang kualami semalam. Mendengar itu, ibu cukup kaget. Karena hal ini pun dialami oleh keluargaku di luar kota.
Persis jam 2 pagi, lampu kamar di rumah orang tuaku sering mati tiba-tiba dan terdengar suara langkah kaki misterius. Dan ibuku bilang, bahkan ayah sempat melihat kepala terbang yang lewat dan mondar-mandir di ruang tengah. Loh, jadi ini apa sebenarnya? Ibu sempat bertanya pada orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Dia bilang, kita kena teror kiriman. Astaga, apa benar hal itu masih terjadi sekarang di saat seperti ini? Katanya itu ditunjukkan untuk ayah. Dan sekarang ayah sedang sakit. Walau alam, aku awalnya berpikiran cukup logis untuk hal-hal seperti ini. Namun setelah menimpaku sendiri, bahkan keluargaku, ternyata hal seperti itu memang ada. Kami tidak mau mencari tahu siapa, atau mungkin berpikiran untuk membalasnya. Tidak. Kami kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pencipta. Dan kami coba melawan hal seperti itu dengan coba menguatkan keimanan dan ketakwaan, berdoa, beribadah. Lambat laun, hal-hal itu pun terkikis dengan sendirinya.